Halo, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Dan hari ini adalah hari terakhir puasa, tapi juga ada beberapa tempat yang sudah merayakan hari lebarannya hari ini. Saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke fitrah, kembali ke fitri. Hari ini gue sebenarnya mau curhat dan mau cerita tentang pengalaman gue bersosial media dengan Facebook. Saya tidak tahu apakah ini akan relate sama kehidupan kalian bersosial media, terutama di Facebook. Tapi saya itu mendapatkan sebuah pengalaman yang aneh dan ada menjijikannya, ada mengerikannya, tapi saya tidak tahu dengan kalian. Ceritanya diawali dengan ketika saya mau bikin Facebook baru sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi saya bikin Facebook baru alasannya adalah Facebook yang lama yang adanya teman-teman kantor dan juga teman-teman biasa hangout itu sudah mulai diserang sama orang-orang yang ada di kampung. Maksudnya kayak keluarga pada nge-add segala macam. Dan kalau misalkan saya mau tulis status atau mau pasang foto yang agak sedikit terbuka, itu akan menjadi gunjingan para warga di kampung. Akhirnya saya kepengen bikin satu Facebook yang benar-benar pure, nggak ada orang tahu saya, terus kemudian saya membiarkan mereka akan berpikir apa gitu. Jadi kalau misalkan di Facebook yang sama sekali orang itu tidak kenal saya, itu aku bisa berkreasi dan menjadi diri sendiri gitu. Jadi itu merupakan sebuah kayak space kosong buat aku untuk menjadi diri sendiri. Aduh, ngomong apa sih, muter gitu ya. Akhirnya aku bikin satu Facebook baru 2 minggu yang lalu. Terus kemudian saya mulai menambahkan pertemanan atau add friends. Itu ada sekitar 20 random people, orang acak saya add. Cuman ya memang saya agak sedikit lihat foto-fotonya. Yang penting ini agak sedikit mengarah-ngarah ke satu pabrikan seperti saya gitu, biar apa yang nyambung gitu. Terus saya kembali ke halaman dinding utama saya untuk memperawani halaman itu dengan postingan pertama. Terus tiba-tiba saya dapat notifikasi yang banyak sekali bahwa itu adalah tanda banyak orang yang mulai menambahkan saya sebagai teman mereka. Terus kemudian saya lihat itu kayak kalau nggak salah sekitar 30 orang langsung secara bersamaan. Terus saya lihat mereka itu sudah berteman sama 20 orang random people, orang yang acak yang tadi saya add. Dan bahkan hanya dalam beberapa hitungan jam itu sekitar hampir lebih dari 500 orang yang add Facebookku gitu. Aku nggak ngerti ini orang itu dari mana. Akhirnya saya mulai untuk mengkonfirm. Ya, aku mulai untuk menerima pertemanan mereka. Cuman aku harus hati-hati, ini sebenarnya siapa, kok cepet banget nge-add. Apakah mereka tidak curiga kalau misalkan aku mungkin pakai foto palsu, karena itu adalah Facebook baru dan baru ada satu postingan yaitu foto profil dan juga foto yang baru memperawani dinding Facebook aku postingan pertama gitu. Apakah mereka hanya segampang itu nge-add orang tanpa harus melihat dalamannya itu seperti apa gitu. Terus kemudian saya mencoba untuk mengkonfirmasi satu demi satu. Kalau misalkan yang nggak ada fotonya itu jelas gagal ya, saya hapus gitu. Terus kemudian yang fotonya Korea itu saya hapus karena nggak mungkin Lisa Blackpink pengen jadi temennya si Jisan Bilatin, itu nggak mungkin. Terus kemudian ada Super Junior Siwon juga kepengen jadi teman saya, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi itu yang saya hapus karena sudah saking banyaknya orang yang nge-add. Akhirnya saya confirm gitu secara acak, tapi paling tidak aku pilihin yang ada fotonya minimal. Terus kemudian saya sudah mulai menurunkan standarisasinya, tidak harus yang laki-laki tapi perempuan juga saya konfirmasi karena saya juga pengen, karena ini adalah Facebook social eksperimen saya. Kalau misalkan saya jadi diri sendiri sih, apakah mereka mau menerima apa adanya apa enggak gitu. Jadi yang gambarnya ibu-ibu berhijab saya konfirmasi, yang gambarnya emak-emak, mbak-mbak gitu, yang emas-emas gitu, saya semua konfirmasi gitu. Pokoknya yang jelas ada fotonya saya konfirmasi. Dan belum saya selesai mengkonfirmasi satu persatu, itu selalu ada, kalau misalnya di refresh tuh ada yang baru gitu yang nge-add gitu. Gue nggak ngerti ini manusia tuh dari mana. Gue juga nggak ngerti apakah itu akun itu asli apa palsu, karena gue juga nggak punya waktu untuk ngecekin satu persatu gitu. Jadi ya udah, saya terima permintaan mereka tanpa harus melihat profil mereka asli apa palsu gitu. Dan beberapa menit kemudian itu notifikasi datang dari berbagai arah gitu, dari Messenger, terus kemudian dari foto profil yang saya upload, terus masih juga orang-orang masih nge-add Facebook saya. Itu luar biasa, dan aku bilang itu masih terjadi dalam jam yang sama, jam yang ketika saya baru membuat Facebook. Dan belum berakhir jam itu sudah terjadi begitu banyak aktivitas di Facebook baru aku. Aku ngerasa kayak wow, ini aku terkenal banget apa ya gitu. Tapi aku kayak curiga ini tuh manusia dari mana gitu. Dan akhirnya saya langsung ngecek ke Messenger, di situ sudah banyak sekali pesan. Dan ini adalah waktu yang bagus untuk mengenal satu persatu dari orang-orang yang memang kepengen berteman dengan saya. Itu kayak hai kak gitu.
Terus aku jawabin, hai juga, hai juga, hai juga. Terus tiba-tiba mulai lagi, apa kabar, apa kabar, apa kabar. Aku jawabin lagi karena buat aku kayak, I just don't wanna make them feel bad karena tidak balas chatnya. Karena aku masih menganggap mereka itu masih normal gitu. Maksudnya masih seorang manusia yang kepengen berteman, jadi aku jawabin semuanya. Terus tiba-tiba setelah apa kabar, baik, baik, baik. Lama-lama kok kayak, gue waktunya habis di sosial media satu harian full, gue nggak bisa jawabin itu semua gitu. Karena itu saking banyaknya dan juga pertanyaannya itu sama. Hai kak, apa kabar? Hai kak, kayak gitu. Karena jujur aja cuma wanna make them feel bad. Karena kalau misalkan aku berteman, aku tuh pengennya disapa balik juga kalau aku nyapa gitu. Jadi kalau mereka nyapa saya tidak sapa balik mereka, mungkin mereka akan merasa sedih apa gimana gitu. Makanya saya layani chatting mereka. Dan akhirnya setelah saya melayani mereka chatting, itu mereka sudah mulai muncul satu persatu kepribadian mereka yang asli. Dari yang tadinya hai kak, apa kabar, tinggal di mana, kakak ganteng deh gitu, tiba-tiba kakak boleh minta video nggak? What? Ini yang diminta tuh video apa gitu? Terus kalau nggak ada video, foto juga nggak apa-apa kok kak, katanya. Kupikir manusia ini mau minta foto apa? Ya saya jawab kalau yang di foto profil itu adalah foto asli saya deh gitu. Ini manusia tanpa berfoto atau foto palsu atau hanya sekedar apa tulisan apa foto profil mereka. Terus tiba-tiba seperti menuntut kita untuk ngasih mereka foto. Dan yang diminta adalah bukan hanya sekedar foto biasa, tapi mereka tuh meminta foto-foto yang aneh-aneh gitu. Dan lebih parah lagi adalah hampir mungkin 9,9% chattingan itu mereka meminta hal yang sama. Hal yang sama yaitu foto telanjang atau video box. Itu ngapain gitu? Maksudnya ini udah saya lagi shock ditambahkan teman banyak banget. Terus kemudian tiba-tiba dapat chatting banyak banget. Foto aku juga dikomentarin banyak banget. Aku pikir saya merasa terkenal hanya dalam beberapa menit gitu. Wah keren banget gitu. Tapi ternyata gue nggak ngerti mereka manusia macam apa. Oke, mungkin kalau misalnya yang foto profilnya adalah laki-laki, terus kemudian dia pakai telanjang dada apa segala macam, saya tahu lah karakter mereka atau kualitas mereka dalam berchatting pasti pengennya akan menuju ke arah sana. Tiba-tiba banyak banget yang cewek-cewek, ibu-ibu berhijab, mereka mulai ngechat gitu. Saya juga mulai melayani mereka. Wah ini ibu-ibu coba kayak apa ya? Mereka chatting, hai mas, apa kabar? Yang mbak-mbak juga, yang adik-adik, pokoknya perempuan-perempuan ini ada yang juga berhijab begitu. Dia chatting cantik, tiba-tiba mas boleh minta foto kon? Oh my god, itu manusia apa gitu? Maksudnya gue nggak ngerti lagi. Pokoknya teman-teman Facebook aku tuh ya, baik mereka yang cuma foto sekedar mbak-mbak yang kayak dari kampung, berhijab, sopan-sopan. Karena memang saya tidak menyelidiki satu persatu halaman mereka sih, cuman kayak ya karena terlalu banyak jadi cuman apapun yang mereka chatting aku layanin gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya baik yang fotonya seperti apa ya kelihatan gay banget buka-bukaan sampai yang berhijab tertutup itu pun sama. Mereka tuh otaknya tuh sama minta foto begitu gitu. Maksudnya mereka itu siapa? Mereka itu diternak di mana sebenarnya? Kenapa mereka punya pikiran yang sama gitu? Dan sayangnya kamu tahu nggak? Dari berapa ribu orang yang sekarang sudah menjadi teman saya selama 2 minggu saya bikin Facebook, itu hampir 90 mungkin 98%-an lah orangnya tuh semua seperti itu. Dan yang paling parah adalah karena saya sudah berteman sama mereka, akhirnya ketika mereka menulis status itu kan langsung muncul di beranda saya ya. Jadi apapun status yang mereka tulis biasanya saya punya kesempatan untuk membaca. Dan status-statusnya itu memang rata-rata tuh kotor dan jorok. Mereka hanya pengen bertukar video itu. Dan yang paling berbahaya adalah ini postingan-postingan yang seperti ini. Kalau ini orang ketangkap harusnya masuk penjara. Karena ini menurut aku sudah it's a total crime gitu. Ini adalah pure criminal gitu. Dia tuh kayak memperjualbelikan atau kayak barter video-video senonoh yang dilakukan oleh anak kecil. Entah itu anak kecilnya memang mau melakukan suka sama suka atau memang itu diiming-imingi apa segala macam. Tapi jelas video yang mengenai anak kecil itu adalah pure kriminal. Ini sudah kita tidak bicara lagi mengenai orientasi seksual, apakah kamu gay, apakah lesbian, apa-apa. Tapi ini semuanya memang pure kriminal gitu. Dan manusia seperti ini yang memposting seperti ini, yang mencari video-video anak seperti ini itu sangat merugikan komunitas LGBT. Kenapa? Karena nanti dianggap semua komunitas LGBT itu sama dengan orang ini gitu. Padahal ini adalah tidak ada hubungannya sama orientasi seksual. Ini benar-benar kriminal, total kriminal gitu.
Karena bukan hanya dari LGBT aja yang ada seperti itu, suka pedofil, suka anak-anak, tapi ada juga dari orang normal yang mereka suka kayak gadis-gadis kecil begitu. Mereka sama, mereka itu hanya kriminal gitu. Itu benar-benar 100% kriminal, tidak ada hubungannya dengan sexual orientation gitu. Dan kayak kemarin sempat tuh ada kasusnya Reinhard Sinaga, seorang pemerkosa berantai, itu juga sangat merugikan komunitas LGBT begitu. Karena di Indonesia orang-orang yang mungkin kurang begitu open mind dan juga mereka kurang berpendidikan, kalau melihat ini adalah laki-laki yang suka laki-laki dan mereka ternyata diperkosa sama si Reinhard Sinaga, akhirnya mereka berpikir bahwa semua LGBT itu sama dengan Reinhard Sinaga. Padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual gitu. Itu benar-benar kriminal karena banyak juga orang dari normal, ya orang dari straight itu mereka memperkosa gadis-gadis banyak itu, berantai juga ada. Tapi tidak semerta-merta kita langsung berpikir bahwa semua orang normal itu juga mampu melakukan atau sama gitu. Enggak kan? Jadi sama, di gay pun sama, di LGBT pun sama. Kalau misalkan ada orang yang seperti itu, artinya dia dan dirinya aja yang bermasalah gitu. Tidak ada hubungannya dengan setiap orang yang LGBT akan bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu kadang hal-hal yang seperti itu harusnya diedukasi sama masyarakat di Indonesia bahwa tidak semuanya tuh seperti itu. Oke, akhirnya saya harus menghentikan ocehanku yang ngalor ngidul nggak jelas pagi hari ini. Pokoknya terima kasih yang sudah nonton. Dan jangan lupa episode 10 untuk cerita perjalanan saya sebagai homoseksual itu akan segera keluar kalau nggak salah ntar malam atau paling lambat adalah besok pagi. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan batal puasa karena hari ini adalah hari terakhir. Oke, bye-bye. See you di episode ke-10. Bye!